Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Adelia Desmartika, NIM A1Q1210006. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengembangan instrumen non-tes. Pengertian pengembangan instrumen non-tes. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah kegiatan-kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja. Instrumen non-tes merupakan cara penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan tanpa menguji siswa tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Instrumen non-tes dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif. Artinya, instrumen non-tes dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari responden, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotoris. Langkah pengembangan instrumen. Spesifikasi instrumen. Spesifikasi instrumen terdiri atas tujuan dan kisi-kisi instrumen. Tujuan pengembangan instrumen non-tes sangat tergantung pada data yang akan dihimpun. Instrumen non-tes mencakup afektif dan psikomotorik. Ditinjau dari tujuannya, instrumen ranah afektif dibedakan menjadi 5, yaitu instrumen sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. 2. Menulis instrumen. Kaidah yang perlu diperhatikan ketika menulis butir instrumen adalah 1. Hindari kalimat yang mengandung banyak interpretasi. 2. Rumusan pernyataan atau pertanyaan singkat. 3. Satu pernyataan hanya mengandung satu pikiran yang lengkap. 4. Pernyataan dirumuskan dengan kalimat sederhana. 5. Hindari penggunaan kata-kata selalu, semua, tidak pernah, dan sejenisnya. 6. Hindari pernyataan tentang fakta atau yang dapat diinterpretasikan sebagai fakta. 3. Menentukan skala instrumen. Langkah-langkah pengembangan skala. 1. Menentukan objek sikap yang akan dikembangkan skalanya. 2. Menyusun kisi-kisi instrumen atau skala sikap. 3. Menulis butir pernyataan. 4. Melengkapi butir pernyataan dengan skala sikap. Bisa genap 4 atau 6 dan bisa ganjil 5 atau 7. 4. Sistem penskoran. Sistem penskoran yang digunakan tergantung pada skala yang digunakan. 5. Telaah instrumen. Kegiatan pada telaah instrumen adalah meneliti tentang A. Kesesuaian antara butir pertanyaan atau pernyataan dengan indikator. B. Komunikatifan bahasa yang digunakan. C. Kebenaran dari tata bahasa yang digunakan. D. Ada tidaknya bias pada pertanyaan atau pernyataan. E. Kemenarikan format instrumen. F. Kecukupan butir instrumen sehingga tidak membosankan. 6. Merakit instrumen. Setelah instrumen diperbaiki, selanjutnya dirakit dengan memperhatikan format, tata letak, urutan pernyataan dan pertanyaan. Format harus menarik. Urutan pernyataan sesuai dengan aspek yang akan diatur. 7. Uji coba instrumen. Setelah dirakit, instrumen diuji cobakan. Sampel uji coba dipilih yang karakteristiknya memiliki populasi yang ingin dinilai. Ukuran sampel minimal 30 orang. Bisa berasal dari satu sekolah atau lebih. 8. Analisis hasil uji coba. Analisis hasil uji coba meliputi variasi jawaban tiap butir pertanyaan ataupun pernyataan. Apabila skala instrumen 1-5, maka bila jawaban bervariasi dari 1-5, berarti instrumen tersebut baik. Namun apabila jawaban semua responden sama, misalnya 3 semua, maka instrumen tergolong tidak baik. 9.
Perbaikan instrumen. Perbaikan dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang tidak baik. Perbaikan berdasarkan hasil uji coba dan saran masukan dari responden. 10. Pelaksanaan pengukuran. Pelaksanaan pengukuran sebaiknya dilakukan pada saat responden tidak lelah. Ruang untuk pelaksanaan pengukuran harus representatif, baik kondisi ruang, tempat duduk, ataupun yang lain. 11. Penafsiran hasil pengukuran. Hasil pengukuran berupa skor atau angka. Menafsirkan hasil pengukuran disebut dengan penilaian. Untuk menafsirkan hasil pengukuran, diperlukan suatu kriteria. Kriteria yang digunakan tergantung pada skala dan jumlah butir yang digunakan. Jenis instrumen non-tes. Penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian diri atau self-assessment. Jenis-jenis instrumen non-tes lainnya yaitu 1. Skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Biasanya, angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala yang jarak yang sama, secara bertingkat dari yang rendah ke tinggi. 2. Kuesioner. Kuesioner adalah sebuah teknik menghimpun data dari sejumlah orang atau responden melalui seperangkat pertanyaan untuk dijawab. Adapun jenis-jenis kuesioner: 1. Segi isi, 2. Segi jenis, 3. Segi responden, dan 4. Segi perantara. 3. Checklist. Daftar cocok atau checklist adalah deretan pernyataan, biasanya berupa kalimat singkat, di mana responden cukup membutuhkan tanda cocok pada pilihan yang tepat. 4. Wawancara. Wawancara adalah proses interaksi atau percakapan antara pewawancara dan yang diwawancarai secara langsung, di mana pewawancara bertanya tentang suatu aspek yang dinilai dan telah dirancang sebelumnya. 5. Pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan. Pengamatan tersebut dilakukan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Selain itu, dengan melalui observasi, seorang peneliti dapat mengetahui tingkah laku non-verbal responden semisal kegiatan atau program pendidikan lain selain di sekolah. 6. Riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari responden yang dinilai. Penentuan kualitas instrumen non-tes yang dikembangkan. 1. Reliabilitas. Teknik penentuan reliabilitas dapat menggunakan tes retest, tes paralel, tes belah dua. Rumus yang dapat digunakan antara lain korelasi produk momen, Spearman, Brown, dan lain-lain. 2. Validitas. Faktor yang melemahkan validitas antara lain 1. Identifikasi kawasan ukur tidak cukup jelas. 2. Operasionalisasi konsep, perumusan indikator tidak tepat. 3. Penulisan butir tidak mengikuti kaidah. 4. Administrasi skala yang tidak hati-hati atau kondisi subjek, kondisi testing. 5. Pemberian skor tidak cermat. 6. Interpretasi yang keliru. 3. Daya beda. Pertanyaan atau pernyataan pada instrumen non-tes harus dapat membedakan sikap positif dan negatif. Indeks daya beda juga merupakan indikator keselarasan atau konsistensi antara fungsi butir dengan fungsi skala secara keseluruhan. Rumus yang dapat digunakan antara lain skor interval, korelasi produk momen person. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.